Ini dia kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian di dalam Al-Qur'an dengan musibah. Allah namakan al-maut dengan musibah. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut." Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, fa asabatkum, lalu kalian ditimpa musibah kematian, musibatul maut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan kematian sebagai musibah. Musibah. Tetapi ada musibah yang lebih besar daripada kematian itu, wahai saudariku. Ada musibah yang lebih mengerikan daripada kematian itu, wahai saudaraku. Yaitu musibah lupa terhadap musibah tersebut. Musibah lupa, lalai dan lengah dari kematian itu sendiri adalah musibah yang lebih besar daripada musibah kematian. Oleh karena itu, sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Ia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Apa kata para ulama ahlu tafsir? Yakni aktsarukum lil mauti dzikra. Siapa di antara kalian yang paling banyak mengingat kematian? Li'annahu man kana lil mauti dzakiran kana lil mauti musta'iddan, kata para ulama. Karena barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia pasti bersiap-siap untuk menyongsong kematian tersebut. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Man aktsara min dzikril mauti ukrima bitsalath." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah anugerahi dia 3 perkara. Ukrima bita'jilit taubah. Yang pertama, wahai saudaraku, orang yang banyak mengingat kematian Allah anugerahi pertama, dia akan bersegera bertaubat. Orang yang menunda-nunda taubat adalah orang yang lalai kepada kematian. Lupa dengan alam barzah, azab, siksa, nikmatnya, fitnahnya, pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena dia lupa, maka dia lalai dan lengah. Tidak juga kunjung bertaubat. Dia mengira bisa menunda-nunda kematiannya, sehingga dia terus bergelimang dosa dan maksiat. Kalau saja dia ingat mati, pasti dia akan takut. Bagaimana kalau saya mati ketika saya sedang berbuat maksiat? Maka orang yang mengingat mati akan segera bertaubat. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah. Yang kedua, dia akan giat beribadah. Orang yang banyak mengingat kematian akan giat beribadah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling takut kepada Allah. Dia bangun di malam hari, salat, sehingga tawarramat qadamah, sehingga memar, bengkak telapak kakinya. Dia bangun di malam hari, salat, terisak-isak menangis membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang subuh. Dia bangun di malam hari sehingga istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha kehilangan dia suatu malam, lalu mencari-carinya, terpegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya yang tercinta, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, da'ini ata'abbad, biarkan aku beribadah. Rabbi hadhil lailah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku malam hari ini." Ini dia orang yang paling banyak mengingat kematian. Lihat para sahabat, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Mereka telah mencontohkan bagaimana semangat
dan keistiqomahan mereka dalam beribadah. Dan begitu juga seterusnya. Ini yang kedua, giat beribadah. Kenapa dia giat beribadah? Karena dia tidak tahu kapan dia akan mati. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau kematian itu cepat, apa bekal dia? Dia belum punya apa-apa. Dia harus banyak beribadah, karena itu yang akan menyelamatkan dia kelak di akhirat. Dan yang ketiga, qanaatun fil qalb. Qanaah di hati. Orang yang selalu mengingat kematian, wahai saudaraku, dia tidak akan tamak lagi dengan dunia. Dia tidak akan silau lagi oleh gemerlapnya harta dunia. Dia akan zuhud dan wara'. Dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini orang yang takut mati. Karena orang yang takut mati sadar bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu dia qanaah. Dia tahu ketika dia tidak memiliki sifat qanaah, tamak kepada dunia, itu akan membelenggu langkahnya sehingga dia akan lambat bertemu dengan Allah, akan memperberat beban dia ketika dihisab, dan dia takut. Maka mengingat kematian bisa menghilangkan kerakusan terhadap dunia. Sebaliknya, wahai saudaraku, wahai saudariku wanita muslimah, Abu Ali Ad-Daqqaq melanjutkan, wa man nasiyal maut uqiba bi thalath, dan barang siapa yang melupakan kematian dihukum dengan 3 perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadati, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalbi, dan tidak akan pernah memiliki hati yang qanaah. Selalu saja kurang. Tidak pernah dia merasa puas dengan dunia ini sampai akhirnya dia masuk ke liang kuburnya. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara perkara yang melembutkan hati adalah merenungkan, memikirkan kematian dan keadaan-keadaannya, mengingat kuburan, azab kubur dan kegelapannya. Ini semua bisa melembutkan hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ala inni kuntu nahaitukum, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirkumul maut. Ketahuilah, sungguh aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan. Ketahuilah sekarang, ziarahilah kuburan. Ziarahi kuburan. Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tetapi itu bagi orang yang memiliki hati yang hidup. Di zaman sekarang kita sering ke kuburan, sering melihat kuburan, karena kita mengantar tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Tetapi sangat sedikit yang mengambil i'tibar. Bahkan orang sekarang pun menguburkan mayat, jenazah saudara-saudarinya, namun dia di sekitar pekuburan tersebut sibuk bercengkerama, tertawa-tawa, bersenda gurau, tidak ada kekhusyukan, tidak ada i'tibar, sebagian lagi menggunjing dan lain sebagainya, tidak ada nampak ketakutannya. Sampai seperti itukah kerasnya hati manusia, sehingga dia betul-betul lupa bahwa dia sesaat lagi juga sama seperti orang yang dia taburkan tanah ke kuburannya itu.